badan yang mengurusi soal search and rescue bila terjadi dampak dari sebuah kondisi bencana alam. Ya, saya mulai dengan kronologi ya. Saya kira sudah tahu semua bahwa terjadi gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter tanggal 21 November pukul 13.21. Ini juga bertepatan dengan kita kemarin melakukan rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi 5 di DPR RI Senayan, dan kita segera keluar dan mengakhiri dengar pendapat tersebut, dan dilanjutkan kita berkoordinasi dengan para staf, saya sendiri yang memimpin, untuk segera melakukan tindakan respon terhadap terjadinya gempa. Ya. Dan hingga pada pukul 13.50 gempa susulan masih terjadi, namun tidak dirasakan sampai dengan Jakarta, tetapi di daerah tersebut masih dirasakan. Dan guncangan tersebut dirasakan, ya tentunya kita sudah bisa melihat lah ya, terutama terdampak daerah yang terdekat di sekitarnya, yaitu Garut, Sukabumi, dengan skala intensitas mulai dari sampai 4, 5 skala Richter. Kemudian respon Basarnas bagaimana? Ya, Basarnas sampai saat ini, dan ini countingnya, tercatatnya ini sampai sekarang yang masuk dalam daftar ini adalah 103 personel dari berbagai kantor pencarian dan pertolongan atau kantor Basarnas. Bandung sebanyak kurang lebih 272, dan tadi saya katakan Basarnas itu kantor pusat ya, 103 personel. Kemudian Semarang kita juga kirimkan 20 orang, Cilacap 15, kemudian BSG atau Basarnas Special Group, ini adalah pasukan khususnya Basarnas, sebanyak 10 orang, dan kantor pusat sendiri sebanyak 9 orang. Ada 3 truk yang kita kirimkan, 3 rescue truck, 3 rescue kompartmen, dan 2 rescue car, 2 motor trail. Dan ini berangkat hanya dari Jakarta ya. Kita belum menghitung sampai personel yang dari Bandung, Semarang, dan kantor-kantor SAR yang ada. Kemudian kita juga, perlengkapan yang kita pakai adalah peralatan yang ekstrikasi, medis, alat komunikasi, serta peralatan pendukung lainnya. Jadi kecepatan kita perlu dituntut untuk bisa memberikan pertolongan. Tugas Basarnas pada kejadian ini adalah utamanya adalah mencari orang-orang yang terdampak, terutama orang yang mungkin di dalam reruntuhan, dan segera menyelamatkan orang-orang yang segera diselamatkan. Ini yang tugas utama dulu. Baru kemudian dilanjutkan dengan tugas berikutnya, yaitu memberikan mungkin pertolongan medis dan sebagainya, dan mengerahkan seluruh potensi SAR yang ada di daerah terdampak sehingga lebih efektif. Perlu diingat, sebaran tempat lokasi kejadian di Cianjur ini sangat luas, sehingga tidak bisa kita hanya satu titik kita berkutat di suatu daerah, tetapi segera memetakan daerah-daerah di mana dampak yang dirasakan itu sampai di daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Dan semua ini dikontrol dari BCC, ya, Basarnas Command Center yang ada di gedung ini, dan kemudian memberikan perintah arahan kepada petugas-petugas yang dikirimkan, ya. Kemudian sektor wilayah yang terdampak, mulai dari sektor 1, Anda bisa lihat ini di halaman berikutnya, gempa ya. Di pusat gempa yaitu di desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang. Koordinatnya bisa Anda baca. Kemudian sektor 2 adalah desa Mangunkerta, desa Cijedil, dan di Kecamatan Cugenang. Koordinat bisa dibaca di situ. Dan juga dilanjutkan adalah Kampung Gasol, Kecamatan Sugenang. Ini adalah sektor 3.
Terjadi juga tanah longsor di Jalan Nasional Cijedil, koordinatnya di 6 derajat 47 menit dan 8 detik bujur lintang utara, dan 107 derajat 4,51 menit 2 detik bujur timur. Kemudian data korban dan material sampai dengan tanggal 21 November pukul 8 malam atau 20 WIB. Laporan kepada pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur tadi malam ya. Jadi ini sekarang sudah pagi. Yang tercatat meninggal 162. Luka-luka 326 orang. Pengungsi ada 13.784 orang. Kerusakan rumah dan bangunan sebanyak 2.345 unit. Sekali lagi, itu adalah laporan yang terkumpul pada malam hari tadi ya, pukul 8. Ke halaman 6. Kita langsung segera menggerakkan helikopter untuk pemantauan, dan helikopter ini diminta oleh Gubernur Jawa Barat untuk di-standby-kan di wilayah terdampak, terutama di kota Cianjurnya, untuk kepentingan kondisi sangat darurat. Artinya apabila memang ada korban yang segera dirujuk ke tempat yang lebih memadai dalam penanganan medisnya, akan kita gunakan helikopter ini, dan juga untuk mengangkut dan memberikan logistik, mengangkut korban, mengambil korban, dan mengirimkan logistik kepada anggota-anggota SAR yang dalam pantauan kita. Ini helikopter kita yang kita gerakkan. Kita bisa lihat di berbagai dokumentasi yang sudah dilaksanakan dan kita terima. Anda bisa lihat ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara, dan kita harus pagi hari ini bergerak terus dan melakukan, mengorganisir semua kegiatan proses pencarian dan penyelamatan terjadinya gempa di Cianjur. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan. Mbak, silakan Mbak, dulu Pak. Hasilnya Pak. Selamat pagi Pak, saya Jasmine dari TV One. Saya ada 2 pertanyaan. Selama proses evakuasi ini apakah ada kendala dan bagaimana cuaca di sana? Dan yang kedua adalah untuk korban meninggal dunia ini penyebabnya kebanyakan apa Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk korban ya, untuk korban kalau Anda tanya kendalanya apa? Kendala penanganan adalah tersebarnya wilayah ya. Tersebarnya wilayah yang terdampak. Itu ada kampung banyak sekali. Dan sekarang ditambah lagi personil kita cukup memadai mungkin ya, tetapi kita masih butuh lagi potensi-potensi yang ada di daerah segera berangkat. Dan pagi hari ini menuju kantor saja saya sudah mendapatkan beberapa WA dan juga telepon untuk segera bisa bergabung dengan Basarnas, dan saya berikan nomor telepon tersebut. Nah, ini salah satu dampak kendalanya, yaitu kita harus bergerak cepat dengan wilayah yang tersebar dan harus merata. Ditambah lagi ya, jalanan-jalanan yang kita lewati, terutama jalanan kampung, itu sudah bisa dikatakan bisa dilewati, cuman kan memang ada kerusakan. Itu yang dirasakan. Yang kedua adalah kejadian ini adalah siang hari ya. Kalau saya lihat ini masih banyak anak sekolah gitu ya. Saya lihat, saya juga mendapatkan laporan mereka ada di dalam gedung, dan luka-luka kebanyakan juga yang meninggal karena akibat tertimpanya bahan bangunan. Mereka ada di ruangan semua. Ya mungkin siang ini juga memberikan, kejadian siang juga sedikit memberikan arti keberuntungan ya. Apabila malam mungkin lebih parah lagi karena mereka ada di dalam rumah semuanya. Ya kan, kalau ini kebanyakan adalah anak-anak yang
menjadi korban yang ada di sekolah-sekolah itu yang pada jam 1 masih dalam pendidikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi tadi pertanyaan apa Mbak ya? Dari saya Pak, Oke. saya Bel Evangelista dari BTV. Pertanyaan saya ada 3. Yang pertama tadi Bapak sebutkan bahwa korban luka ada 326 orang. Ini kalau boleh tahu detailnya luka ringannya berapa, luka beratnya berapa Pak? Kemudian selanjutnya adalah korban ini dievakuasi ke rumah sakit mana saja? Apakah rumah sakit di Cianjur saja ataukah akan ada rujukan ke rumah sakit di luar daerah Cianjur? Kemudian pertanyaan ketiga adalah terkait dengan sistem pelaporan orang Pak. Ini untuk keluarga korban, kira-kira mereka bisa mencari keluarga yang hilang itu di mana Pak? Terima kasih. Yang pertama untuk korban Mbak ya. Saya pastikan korbannya terdampaknya cukup berat 300 karena lebih ya, ini cukup berat. Ya, artinya mereka tidak bisa berjalan sendiri. Kalau luka-luka, luka ringan, luka sedang, saya kira tidak bisa dihitung gitu. Karena itu sangat logik sekali ya. Mungkin masyarakat di sekitar atau tetangga bisa membantu. Tetapi yang masuk ke dalam daftar kita adalah orang yang sifatnya sudah tidak bisa bangun, sudah harus ditandu dan sebagainya. Ini korban ya. Kemudian tadi mencari keluarga ya, telepon kemana? Untuk pencarian kita sampai sekarang ini ya, Basarnas ini sebetulnya tugasnya adalah mencari korban dulu. Untuk masalah dampak ya, pencarian keluarga dan sebagainya boleh saja melaporkan kepada Basarnas. Ingat di konteksnya, konteks poin Basarnas di 115. Ya, Anda bisa konteks itu. Ya, kalau untuk mencari dan sebagainya mungkinan kita akan koordinasi lagi dengan BPBD daerah ya kan, kemudian dengan Pemda di mana call center yang tepat. Karena Basarnas utamanya adalah langsung kepada korban. Ya, kita mencari dan menyelamatkan itu dulu. Ya, kalau untuk dampaknya misalnya mencari keluarga, familinya, gimana kondisinya, untuk sekarang mungkin Basarnas belum bisa memberikan jawaban ke nomor berapa. Satu lagi apa tadi Mbak? Rumah sakit selama ini masih di Cianjur ya, dan rumah sakit terdekat. Seluruh rumah sakit daerah dan puskesmas kita gerakkan. Ya. Dan saya juga mendapatkan informasi segera kita akan membangun ya dari LSM yaitu dari BSMI ya. Bulan Sabit Merah Indonesia akan membangun rumah sakit darurat dan melakukan khusus di bidang bantuan bedah ortopedik ya, dan bekerja sama dengan Basarnas akan segera mencari tempat dan membangunkan. Mereka sudah memiliki tim baik mulai dari dokter maupun peralatannya segera memberikan bantuan darurat, sekali lagi darurat ya, darurat tentang bedah ortopedik, dan saya yakin itu yang tertinggi. Mungkin bantuan yang lain juga akan bisa diterima. Ini salah satu kerjasama yang kita gerakkan dengan potensi SAR yang kita miliki. Oke. Selamat pagi Pak, saya Arbida dari Metro TV. Ini kan tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa sebaran gempa di Cianjur ini kan titiknya luas Pak, tidak hanya di satu titik saja. Tadi juga sudah disebutkan bahwa ada 3 sektor dan 1 lokasi longsoran tanah. Namun apakah nantinya akan ada tambahan lagi dan bagaimana nanti Basarnas memetakan lokasi-lokasi lain yang ada longsoran tanah lainnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya benar Mbak. Ya kita lihat ya kondisi kontur atau topografi Cianjur itu pegunungan, ya pegunungan dan pedesaan. Nah ini yang membuat kita sulitnya begitu. Sementara orang kita ini menyebar masuk ke dalam daerah tersebut. Begitu kita melihat atau di daerah yang kita lewati terdampak, kita langsung melakukan tindakan. Ya. Belum tentu ya mereka, saya yakin mereka juga dalam perjalanan menuju daerahnya itu ada orang yang minta tolong dan sebagainya, tentu kita akan memberikan pertolongan segera. Bagaimana caranya kita segera mengkoordinasikan dan mengcompile ya, menerima masukan dari berbagai LSM dan juga sukarelawan segera untuk memetakan dan segera memberangkatkan di mana daerah terdekat yang mereka bisa tuju dan mereka langsung bisa memberikan bantuan. Dan semua ini terkoordinasi oleh Basarnas. Yaitu caranya dengan mereka melaporkan seperti langsung ke saya, kemudian ke 115 dan segera memetakan kekuatan mereka dan mengarahkan mereka untuk segera menuju ke tempat kejadian yang perlu
segera ditangani. Ya, dari Oke, Pak, saya Agnes dari bt1.com. Saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama kan bagi korban yang selamat begitu Pak, kan ada rasa traumatis dan ketakutan pastinya pasca gempa. Apakah Basarnas melakukan kerjasama dengan pihak terkait begitu untuk membantu penyembuhan dari sisi tersebut, psikologis dari para korban? Lalu untuk yang kedua dari sisi pengungsian, ini para korban diungsikan kemana saja Pak dan dalam kurun waktu berapa lama? Karena kan para korban ini pasti rumah-rumahnya pada hancur begitu Pak. Nah, kira-kira Basarnas apakah sudah ada koordinasi dengan pihak-pihak lainnya untuk membicarakan hal tersebut? Saya sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Di banyak pengalaman ya, kita melakukan adanya bencana alam. Basarnas ingat sekali lagi, yang paling utama dan harus paling cepat adalah menyelamatkan jiwa. Ya, kita mencari dan menolong mereka, dan juga mohon maaf mungkin ada body ya atau mayat ya, itu kita bantu untuk kita selamatkan, artinya kita serahkan. Termasuk juga di dalamnya adalah korbannya diarahkan ke rumah sakit mana. Dan ini bekerja sama langsung mereka di daerah langsung dengan Departemen Kesehatan ya, terutama di pemerintah daerah. Yang kedua, para pengungsi ini diberikan atau diarahkan oleh Kementerian Sosial, dan kita sudah biasa itu Mbak. Kita akan berhubungan kemana itu langsung kontak ke BPBD daerah. BPBD daerah kemudian memberikan kantong-kantong pengungsinya di mana. Sampai berapa lama? Sampai dia dianggap kondisi itu normal, ya. Dan mereka akan langsung ditangani oleh Kementerian Sosial, di mana dalam tugas kebencanaan seperti ini BNPB melakukan koordinasi keseluruhan, termasuk Basarnas di dalamnya dalam under control oleh BNPB, ya. Dan mereka sudah tahu tugas kita langsung mencari dan mendata, melaporkan. Nah, kemudian yang terdampak secara psikologis, traumatis segala macam, itu adalah tugas nanti disampaikan oleh di Kementerian Sosial, ya seperti itu. Basarnas dalam hal ini khusus menangani orang-orang yang terdampak langsung, ya, mencarikan, mengarahkan para pengungsi, kemudian korban, jasad, itu yang kita cari dan kita segera kita temukan dan kita berikan pertolongan secepatnya. Begitu mendapatkan pertolongan pertama, langsung kita serahkan kepada departemen lain, dalam hal ini kesehatan ya, puskesmas, rumah sakit dan sebagainya seperti itu. Dan kita memberikan tag atau catatan-catatan khusus. Mereka sudah terlatih di lapangan dan saya kira yakin secara otomatis mereka sudah bisa bekerja dengan seperti apa yang kita inginkan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Pak teman-teman sekalian atas apa, dan ini Anda boleh silakan mengupdate terus perkembangan ke Basarnas, ya, mungkin bisa menghubungi saya langsung atau kepada Deputi Operasi, data, jumlah dan sebagainya, karena kita juga menerima ya. Biasanya kan wartawan kan pengen cepat ya untuk mengupdatingnya. Itu kegiatan apa sih yang kita akan laksanakan. Terima kasih dan selamat pagi. Ada dari